Nah, di video ini kita bahas tentang on-site keyword. On-site keyword ini berfokus di keyword yang teroptimasi di dalam website. Jadi, kebalikannya kalau kita bicara off-site keyword adalah keyword yang teroptimasi di luar website kita. Dia bisa berupa backlink atau artikel lain di luar website kita. Nah, fokus di video ini kita bahas tentang on-site keyword. Nah, di on-site keyword ini kita bakal bahas beberapa hal. Pertama, ada namanya primary keyword, ada secondary keyword, dan yang ketiga kita perlu kenal namanya LSI atau Latent Semantic Index. Nah, kita bahas primary keyword dulu ya. Nah, primary keyword ini adalah dia ya secara bahasa artinya dia adalah keyword utama yang kita target, yang mungkin kita coba taklukkan agar artikel kita tampil di halaman pertama. Dan dia karena tujuan kita membuat sebuah artikel ya, baik di blog atau di media press release lainnya gitu. Nah, primary keyword ini bisa dibilang dia tema utama sebuah artikel gitu. Dia nggak mesti judul, tapi dia adalah kata kunci yang memang kita target. Biasanya memang kata kunci ini disematkan di title dengan biasa ditambahkan dengan imbuhan atau tambahan kata kunci bantu lainnya gitu, baik kata sambung atau hanya berupa strip saja, atau bisa jadi memang ya titlenya itu primary keywordnya. Itu sangat ya, hal ini sangat kasus per kasus ya, nggak global bahwa primary keyword itu harus dititel secara utuh gitu, ada strateginya lagi. Nah, namun biasanya dia merupakan frasa yang setidaknya ada bagian utamanya tuh ada di judul gitu, bisa juga di tag header, dan dia terbagi atau menjiwai seluruh badan dari artikelnya, dan bisa juga teroptimasi di meta tags atau di tags image agar dalam pencarian gambar dia juga bisa ikut teroptimasi. Nah, ada lagi namanya secondary keyword. Nah, secondary keyword ini adalah keyword yang masih relate dengan primary keyword, dengan target utama kita, tapi dia melengkapi konteksnya dari primary keyword ini, dan sifatnya opsional ya. Secondary keyword ini boleh ada, boleh enggak, tapi keadaan adanya dia secondary keyword ini sangat mendukung keseluruhan dari artikel yang nanti akan kita buat gitu. Dia menambahkan konteks dan detail dari artikelnya, dan ini membantu mesin indeks Google untuk mengenali tema dari artikel yang kita buat. Misalnya primary keyword kita tentang jalan-jalan ke Bali, secondary keywordnya bisa kita bicara tentang kuliner di Bali apa aja sih gitu, atau kalau sudah di Bali jalan-jalan kemana aja gitu, atau hotel terbaik di Bali apa aja gitu. Nah, itu adalah secondary keyword yang bisa kita tambahkan di artikel kita gitu. Karena dia secondary sifatnya ya, dia bisa banyak, bahkan ya disarankan dia 2 atau lebih dari 3 keyword pendukung, dan makin banyak tentunya akan makin memperkaya artikel yang kita buat gitu. Nah, ada lagi namanya Latent Semantic Index atau LSI. Nah, dia berupa kata atau frasa ya yang relate dengan primary keyword, yang bisa jadi dia berbeda jenis barang atau jasa ya, tapi dia ada mungkin ya komplementaritasnya. Misalkan primary keywordnya handphone misal. Nah, latent semantic index nih mungkin komplementer handphone. Kita bicara casing handphone, baterai handphone, kita bicara tentang teknologi yang ada di handphone. Nah, itu tuh kata kunci yang merupakan latent semantic indexing dari sebuah produk atau jasa handphone. Dan adanya latent semantic index ini ya juga membantu Google ya untuk menemukan konteks atau manfaat dari artikel kita. Dan ini adanya LSI ini juga di artikel kita ya
merupakan poin positif ya di mata Google, bahwa artikel kita lengkap dan ya Google cukup memahami konteks yang kita bahas nih apa. Dan juga memang untuk mempersempit, misalkan yang contohnya tadi primary keywordnya handphone, ketika kita bicara baterai handphone, kita bicara casing handphone, software aplikasinya. Nah, itu juga menguatkan pada Google bahwa memang kita spesifik berbicara tentang handphone, bukan teknologi yang lain. Guys, jadi di video ini kita udah bahas ya tentang primary keyword, secondary keyword, dan latent semantic index. Ya, mudah-mudahan teman-teman udah bisa memahami ketiga istilah ini, karena nanti ini penting banget buat kita nanti bahas lanjutannya tentang pembuatan artikel yang optimasi secara SEO. Oke, thank you sudah nonton video ini. Next, di playlist berikutnya di video berikutnya kita bakal bahas tentang keyword clustering. Sampai jumpa di video